Bisnis Islami itu macam-macam. Yang aslinya bisnis Islam itu seperti Rasulullah SAW. Ada orang Islam bisnis bukan bisnis Islami, itu Islam dagang. Ada bisnis pakai nama Islam, itu juga belum tentu Islami. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidin dari santri APW 38. Izin bertanya. Silakan Aidin. Sedikit menyimbang dari materi Al-Hikam pada sore hari ini. Jadi ada pertanyaan jauh sebelum saya di sini itu belum terjawab, hingga akhir KBM juga masih belum terjawab. Jadi prolognya seperti ini, Kak. Pada masa perdagangan Rasulullah mulai dari masa remaja hingga pada akhirnya melamar Siti Khadijah, itu beliau mampu memberi mahar 100 ekor unta. Ada riwayat juga yang 40 ekor unta terbaik, dimana kalau disubstitusikan harga unta terbaik itu unta merah yang seharga Alphard. Ini sangat menginspirasi pertanyaan ini, yaitu pertanyaannya, bagaimana sistem bisnis ala Rasulullah? Pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan oleh salah satu keluarga saya kepada Dr. Antoni Syafi'i, tapi beliau belum bisa menjawab dan ditanyakan kepada saya. Namun saya menjawab hanya bebas riba dan goror, tapi beliau kurang puas sebagai seorang pengusaha. Seperti itu. Terima kasih. Sore susah gitu pertanyaan. Maaf. Ini dari kacamata tauhid ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang dijuluki Al-Amin, seorang manusia yang sangat kredibel. Bicaranya pasti benar, janjinya pasti ditepati. Kalau diberi amanah tidak pernah berkhianat, termasuk dagang. Dagang itu amanah. Kepada pemilik modal sangat amanah, tidak pernah ada kecurangan sehalus apapun. Kepada pembeli barang itu amanah, itu pun amanah Rasul. Tidak ada mengurangi timbangan, tidak ada sumpah palsu, tidak ada memuji-muji dagangan. Ini amanah. Jadi kepada pemilik modal tidak ada yang terkecewakan, kepada konsumen juga tidak ada yang terkecewakan. Tambah lagi, beliau selalu melakukan kebaikan yang lebih. Jadi beliau sangat tidak sungkan untuk memberi ke orang walaupun orang itu tidak sesuai harganya, karena beliau ini adalah orang yang sangat murah hati. Jadi ada yang lebih daripada sekedar standar jual beli, yaitu kemuliaan akhlak. Inilah rahasianya bisnis. Orang itu siapapun suka kepada orang yang jujur, terpercaya, dan kepada orang yang muhsinin, orang yang ihsan, yang akhlaknya di atas rata-rata. Itu modal bisnis Rasulullah SAW. Allah suka. Ya Allah, balikan aja hati orang, nitip modal, Allah gerakan yang ini untuk membeli. Tidak ada orang yang dirugikan oleh Rasulullah tuh. Puas tidak? Harus puas ya, awas santri ya, jangan bikin saya tidak puas. Begitu deh ya, yang membuat transaksi terjadi itu adalah Allah yang membulak-balikan hati. Karena hati Rasul itu baik, jujur, bersih hatinya, dan selalu menginginkan kebaikan. Dan hati orang dibuat suka. Para pemodal suka. Rasulullah kan modalnya dari orang asalnya, tapi karena suka. Gini ajalah. Ada pembantu, ini hanya sekedar ilustrasi ya, khodimat.
yang bantu-bantu, dia tidak pernah rewel tuh, kecuali baik. Semua tugas dilakukan, tidak pernah nuntut apa-apa, bahkan melakukan itu lebih baik dari yang diperintahkan. Aku yakin tuh majikannya tuh suka, benar? Gaji memang segini. Itu anak-anak Bi katanya sekarang tahun ajaran baru udah pada punya sepatu belum? Sudah ada Bu. Sepatu yang mana baru? Oh enggak, sepatu yang 2 tahun yang lalu. Mungkin udah kekecilan. Itu kemarin saya dari Singapura ada sepatu 3 pasang untuk anak-anak, mungkin nggak kepake, pakai aja dapat, nggak usah ke Singapura, ya kan? Benar, suaminya PHK, ya begitulah Bu episodenya. Tempat bekerja suami saya sekarang tutup, mungkin Allah sedang memberikan nikmatnya sabar. Daripada nganggur gitu, udah ngojek aja, itu motor nggak kepake di garasi mau ngapain? Bilang bawa sama suami, pakai aja nggak apa-apa, motor. Jadi kalau orang baik tuh secara logika dunia saja mendapatkan lebih dari yang diekspektasikan oleh orang. Bibi kan rajin tahajud, saya kan sholatnya gini-gini aja, pengen umroh, temenin saya ya, umroh kelas bisnis ya, gampang. Saya sering lihat di kelas bisnis di pesawat itu pembantu khadimat, Allah yang menggerakkan. Jadi kalau orang baik itu tidak selalu sesuai dengan hitung-hitungan manusia. Inilah yakin yang dimiliki Rasulullah SAW. Karena hatinya baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, tidak ada keserakahan, tidak ada kelicikan. Jadi orang-orang dibuat suka sekali berinteraksi dengan Rasulullah. Dan masalah bisnis itu kan sebetulnya masalah akhlak, hadirin. Bisnis Islami itu macam-macam. Yang aslinya bisnis Islam itu seperti Rasulullah SAW. Ada orang Islam bisnis bukan bisnis Islami, itu Islam dagang. Ada bisnis pakai nama Islam, itu juga belum tentu Islami. Ada juga yang bisnis pakai tata cara Islam tapi perilakunya, niatnya tidak Islami, itu tidak baik juga. Harus lahir batinnya sesuai dengan amalan yang disukai Allah. Terima kasih.